Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tidak tahu tapi tahu. Maksudnya bagaimana? Kita tidak tahu secara penglihatan mata dohir, tetapi karena hatinya hidup, mata hatinya bisa melihat dengan cara yang goib, maka Allah terkadang memberitahu, memberi petunjuk tentang rahasia sesuatu melalui pandangan mata hati, yang salah satu sarananya bisa melalui mimpi. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, beliau mengatakan, mataku tidur tapi hatiku tidak tidur. Maknanya, ketika beliau tidur secara lahiriah, tapi mata hatinya selalu mengingat Allah, selalu berzikir. Dengan adanya petunjuk, pengajaran kepada beliau melalui mimpi. Karena wahyu pertama kali yang diterima beliau berupa mimpi. Hal itu dijelaskan di dalam kitab Sahih, suatu hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi seseorang yang sudah terbuka mata hatinya bisa mengetahui atas apa yang tidak diketahuinya di dalam kehidupan nyata. Ketika terjaga, dia tidak melihat dengan mata lahiriahnya, tetapi di dalam gaib, di dalam alam gaib, misalkan salah satunya kejadian di dalam mimpinya di saat tidur, itu bisa Allah beritahukan tentang suatu hal yang dia tidak ketahui ketika di alam jaga, ketika tersadar. Contoh, saya mengenal seorang teman perempuan, di suatu kota Jawa Timur. Dia baik, suka berderma, mengadakan acara-acara bakti sosial, acara amal kepada anak yatim, juga penggerak wanita-wanita untuk berhijab. Beliau juga cantik orangnya, insya Allah baik. Nah, ada teman dia sekampus, teman laki-laki yang sekampus, sering mengantarkannya wirawiri ke acara yang dia lakukan, entah itu berteman-teman sesama hijabers atau teman-teman yang lain. Nah, laki-laki ini, teman sekampus ini sering mengantarkannya. Saya tidak pernah tahu wajahnya seperti apa teman laki-laki ini, karena sekilas saja melihat mobil melintas tapi tidak ketahuan wajahnya seperti apa, karena kaca mobilnya itu gelap. Tiba-tiba ketika teman saya perempuan itu ada niatan untuk menikah di usia muda, saya diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala terkait laki-laki yang sering mengantarkan dia naik mobil itu. Padahal saya tidak lagi mencari tahu siapa orang itu. Mimpinya, secara ringkasnya, teman perempuan ini diberitahukan melalui mimpi bahwa teman saya itu masih perawan. Terus si laki-laki ini yang sering mengantarkan teman saya ini itu berbadan gelap. Itu intinya. Apa maknanya? Ya, pertama tentunya Allah memberitahu bahwa teman saya perempuan itu benar-benar menjaga perawannya, virginitasnya, tidak termasuk kepada pemuda yang penyuka seks bebas. Dia tidak penyuka seks bebas, teman perempuan yang saya kenal ini. Tetapi untuk si laki-lakinya itu buruk dari sudut pandang Allah. Karena divisualkan di dalam mimpi itu berupa visual badannya gelap semuanya. Nah, kenapa saya nyatakan begitu takwil mimpinya atau makna mimpinya? Karena takwil mimpi atau makna mimpi itu pasti tidak keluar dari Al-Quran atau As-Sunnah. Terdapat korelasi atau hubungan makna-makna yang tersirat pada ayat-ayat tertentu, seperti halnya Allah berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 106.
Allah Ta'ala berfirman menjelaskan pada surat itu ya, bahwa ada orang yang beriman itu wajahnya putih berseri, sedangkan orang yang kafir setelah beriman itu ya, difirmankan orang seperti itu wajahnya itu hitam muram. Jadi warnanya hitam muram. Itu adalah orang-orang yang akan diazab oleh Allah di dalam neraka. Itu di dalam surat Al-Imran ayat 106. Sedangkan pada surat Az-Zumar Allah berfirman tentang orang-orang yang berdusta ya, terhadap Allah itu. Itu dimasukkan ke neraka jahanam dan firman-Nya itu menjelaskan bahwa orang seperti itu wajahnya hitam dengan wajah yang hitam. Jadi kalau misalkan Anda bermimpi seorang yang wajahnya hitam, meskipun di dalam kehidupan nyatanya wajahnya putih, berarti insya Allah itu maknanya orang itu buruk. Selama Anda sebelum bermimpi tidak lagi mencari tentang apa-apa tentang orang itu. Tidak mencari aibnya orang itu. Saya pun demikian, mengalami mimpi itu tidak sedang mencari aibnya orang itu, tidak. Saya nggak ada urusan dengan laki-laki itu. Cuman ada hikmah di balik mimpi yang saya alami ini. Ketika saya menceritakan hal itu kepada teman saya yang perempuan itu, kalau kamu menikah nanti jangan menikahi teman laki-laki yang sering mengantarkan kamu itu. Ternyata teman perempuan saya itu meremehkan saya di saat itu. Dia tertawa ringan dengan mengatakan dia itu lebih tahu daripada saya. Karena apa? Dia itu teman sekampusnya gitu loh. Jadi tolok ukur kebenaran menurut teman saya itu dengan melihat dengan mata lahiriahnya setiap hari di kampus. Jadi dia merasa tahu daripada saya. Sedangkan saya tidak pernah melihat keseharian laki-laki yang sekampus dengan teman saya itu dengan pandangan mata lahir, tapi dengan pandangan mata hati Allah beri petunjuk. Nah, suatu saat ketika ternyata takdir Allah berlaku kepada teman perempuan saya itu menikah dan dia dijodohkan sama Allah dengan laki-laki lain, tidak dengan temannya yang seringkali mengantarkan itu, maka terjadilah percakapan antara dia dan saya. Suatu saat teman saya itu menelpon saya. Dia mengatakan bahwa dia kecewa dengan si Fulan. Fulan ini bukan nama yang sebenarnya, melainkan teman laki-laki yang sering mengantarnya itu yang dia anggap baik selama ini. Dia ngomong kecewa dengan si Fulan, bla 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 bla. Akhirnya saya mengatakan, mengingatkan, kan sudah saya bilang dulu, orang itu tidak baik. Loh, iya, Mas kok tahu? Dia bilang. Loh, itu petunjuk dari Allah. Tapi perkara tidak baiknya apa, saya tidak tahu. Intinya Allah memberikan apa? Pemberitahuan bahwa orang lagi ini tidak baik. Nah, inilah saya yang katakan, saya tidak tahu, tapi tahu. Tidak tahu secara pandangan mata lahiriahnya, tidak tahu keseharian laki-laki itu, dan memang tidak sedang mencari tahu. Saya tidak kepo terhadap orang itu, tapi Allah memberitahu ada maksud ya. Apa? Memberi pengajaran kepada teman saya yang perempuan itu bahwa kebenaran hakiki bukan dengan pandangan mata lahir, melainkan dengan pandangan mata hati. Kenapa? Pandangan ruh itu lebih tajam, lebih benar, lebih hak di dalam memandang ilmu-ilmu Allah, bukan dengan pandangan mata lahir yang masih terhalang dengan makhluk-makhluk Allah. Seperti halnya Allah mengatakan pada Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Risalah Ghausiyah, barang siapa yang bertanya setelah mengetahui, barang siapa yang bertanya tentang melihat setelah mengetahui, maka dia tidak punya pengetahuan tentang ilmu melihat. Dan barang siapa yang mengatakan melihat tidak sama dengan mengetahui, maka dia tertipu melihat Allah Subhanahu wa taala. Maknanya, barang siapa masih menanyakan, apakah kamu melihat dengan mata lahirmu, kok kamu mengatakan mengetahui kebenaran hakiki, maka orang seperti itu orang yang tidak punya musyahadah, tidak punya pandangan mata hati. Dan barang siapa yang mengatakan pandangan mata hati tidak sama dengan mengetahui kebenaran hakiki, maka dia tidak akan menemukan kebenaran hakiki selama hidupnya, selama dia buta mata hatinya. Sesuai firman Allah, bukan mata itu yang buta, melainkan buta di dalam dada. Oleh karena itu, pelihara adab kita di dalam bertakwa kepada Allah agar kita memiliki pandangan mata hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.